Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang polinomial. Nah, sebelumnya Ibu jelaskan dulu apa itu polinomial. Polinomial itu sebutannya suku banyak. Nah, apa yang dimaksud dengan suku banyak? Suku banyak itu adalah suatu bentuk pernyataan dari aljabar yang dibentuk dari variabel dan juga koefisien. Nah, kalian pasti sering lihat bentuk 2x kuadrat. Nah, ini disebut suku yang terdiri dari variabel. Ini disebut variabel. Dan yang ini disebut dengan koefisien. Nah, jadi koefisien dan variabel ini adalah suatu suku. Nah, yang disebut dengan suku banyak itu berarti dia memiliki beberapa suku. Jadi, dalam bentuk umumnya bisa ditulis sebagai A n x pangkat n ditambah a n-1 x pangkat n-1 dan seterusnya sampai a1x plus a0. Dari bentuk umum ini artinya koefisien an dia adalah koefisien dari x pangkat n. Begitupun dengan selanjutnya. Artinya dia kepemilikan koefisien ini dari kepemilikan variabel yang sama. Nah, selanjutnya ini A1X ini sampai dengan paling ujungnya, nanti dia yang terakhir adalah bervariabel X, yaitu bervariabel X pangkat 1. Dan A0 ini yang disebut dengan suku tetap. Suku tetap. Suku tetap itu tidak akan berubah nilainya. Kalau yang lainnya ini bisa berubah tergantung dari nilai variabelnya. Kenapa disebut suku tetap? Karena dia berdiri sendiri berupa konstanta, tidak memiliki variabel. Nah, selanjutnya dari suku banyak ini, bagian-bagiannya adalah kita ambil contoh fungsi ya, fungsi fx sama dengan 3x pangkat 3 plus 4x pangkat 5 min 3x pangkat 2 plus x min 4. Nah, dari fungsi ini, kita bisa lihat bahwa dari fungsi fx ini dia memiliki jumlah suku sebanyak 5. Nah, selain ada jumlah suku, dia juga bisa diketahui derajat polinomial. Polinomial. Oke, derajat polinomial. Apa sih derajat polinomial itu? Derajat polinomial itu adalah pangkat tertinggi dari suatu fungsi. Jadi kalau ada suatu fungsi, dia pasti memiliki derajat polinomial. Nah, dari fungsi ini biasanya pangkat tertinggi itu posisinya di depan, tapi jangan terkecoh karena biasanya ada juga fungsi yang tidak memiliki urutan yang dari tinggi ke rendah, tapi ada juga yang berantakan seperti ini, dari 3, 5, 2, ini pangkat 1, ini suku tetap atau konstanta. Jadi tetap lihat pangkat tertingginya berapa. Di sini pangkat tertingginya adalah 5, sehingga dia memiliki derajat polinomial 5. Selain derajat polinomial itu ada suku tetap tadi. Kalau ditanya suku tetap berarti tinggal lihat saja yang tidak memiliki variabel, yaitu suku tetap. Suku tetapnya adalah, jangan sebut 4 karena dia memiliki nilai negatif di depannya, berarti suku tetapnya adalah negatif 4. Betul. Jadi dibawa nilai positif dan negatifnya juga dibawa. Setelah itu, nah berarti suku tetapnya adalah negatif 4. Selain itu juga bisa ditanyakan berapa sih nilai koefisien dari variabel x kuadrat. Berarti kalian tinggal lihat aja yang memiliki variabel x kuadrat, koefisiennya adalah nilai yang di depannya gitu. Kalau dia di sini plus berarti ambil angka positifnya. Berarti kalau ditanya koefisien variabel x kuadrat, itu berarti jawabannya min 3. Nah, itu tinggal dilihat saja angka di depan dari variabelnya. Begitu. Gampang kan? Gampang banget. Ini gampang dipahamin karena masih dasarnya. Oke, tadi udah dijelasin tentang dasar-dasarnya dari suku banyak atau polinomial. Sekarang kita ke contoh soal. Nah,
Kalau belajar matematika itu cukup pahami dengan kalian latihan dengan banyak soal. Jadi ini hanya akan dijelaskan beberapa poin aja atau beberapa bentuk, nanti akan lebih banyak lagi dengan keterbiasaan kita mengerjakan soal-soal. Soal yang pertama, bentuknya tentukan derajat dan koefisien X kuadrat dari polinomial dua X min 3 X plus 5. Nah, kalau untuk soal seperti ini, lihat fungsinya dulu. Kita lihat di sini fungsinya, dia masih berupa perkalian. Kalau ada dua buah fungsi seperti ini disebutnya dua fungsi ya, karena dia fungsinya yang berbeda. Nah, ini harus dikalikan dulu. Kalau satu fungsi yang sama, kalian tinggal jawab aja tadi, kayak yang sebelumnya, tinggal dilihat pangkat tertingginya berapa dan koefisiennya berapa. Tapi karena di sini bentuknya masih perkalian, maka penyelesaiannya kalian kalikan dulu 2x min 3 dikali dengan x plus 5. Ini pasti kalian udah sering ngerjain atau udah bisa cara mengalikannya. Tapi di sini ibu akan jelaskan lagi secara detailnya. Jadi kalian kalikan 2x dari suku yang pertama, kalian kalikan dengan suku yang pertama di fungsi yang berikutnya. 2x dikali x jadi 2x kuadrat. 2x dikali 5 jadi plus 10x. Selanjutnya suku yang kedua, min 3, di bawah tanda minnya atau negatifnya, min 3 dikali x, min 3x. Min 3 dikali 5, min 15. Nah, ini fungsinya ya. Di sini ibu tulis fx. Fx ini menunjukkan dia simbol dari fungsi terhadap variabel x, karena di sini kita menggunakan variabel x. Kalau di sini ibu menggunakan variabel z, berarti di sini fungsinya menjadi fz gitu ya. Nah, selanjutnya ini disederhanakan. Ini udah suatu fungsi, cuman di sini fungsinya masih ada fungsi yang double, karena di sini ada variabel yang sama, x dengan x. Jadi harus dioperasikan dengan cara penjumlahan. Di sini pangkat tertingginya adalah 2. Jadi kita tulis 2x pangkat 2. Karena di sini tidak ada lagi yang pangkat 2, maka udah kita tulis lagi 2x pangkat 2. Selanjutnya pangkatnya menurun dari pangkat 2, berarti habis itu pangkat 1, sehingga yang bervariabel x aja. Nah, yang bervariabel x aja ini ada 2, plus 10x dikurangi 3x, jadi plus 7x. Jadi kalau variabelnya sama, dia bisa dioperasikan, tapi kalau variabelnya tidak sama, dia tidak bisa dioperasikan. Dan yang ini konstanta atau suku tetapnya min 15, sehingga fungsinya menjadi fx sama dengan 2x kuadrat plus 7x min 15. Berarti jawaban untuk nomor 1 yang ditanya adalah derajat. Derajat polinomial. Berarti derajat polinomialnya adalah pangkat tertingginya, yaitu 2. Berarti jawabannya 2. Dan koefisien x kuadrat. Koefisien x kuadrat, tinggal lihat x kuadrat koefisiennya yang di depannya 2, berarti jawabannya 2. Gitu, mudah ya, gampang banget. Jadi untuk pertemuan kali ini mungkin cukup ini yang akan ibu perkenalkan, yaitu tentang polinomial. Perkenalan tentang polinomial tadi, dalam polinomial itu dia memiliki derajat, dia memiliki koefisien, dia memiliki variabel, dan dia memiliki suku tetap. Jadi kalian harus bisa membedakan mana yang derajat, koefisien, variabel, dan suku tetapnya. Cukup sekian di pertemuan kali ini. Selebihnya kalian
perbanyak lagi latihan, perbanyak lagi mengerjakan soal-soal, karena makin banyak kalian mengerjakan soal-soal dan bentuk-bentuk soal yang lain, maka akan semakin terlatih kalian bisa mengerjakan soal-soal polinomial. Untuk berikutnya, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya masalah polinomial juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.